Baik, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul pembuatan sistem multi-point feeding menggunakan PLC Zelio pada kernel Sorekbin di PKS Samsung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Franz Stephen Immanuel G. Siregar, NIM 01121030. Mentor lapangan saya itu ada oleh Pak Peri Sukamto. Dan pembimbing saya ada Ibu Yani Fadina, STMT. Untuk unit magang saya sendiri itu ada di PT Info Mas Tunggal di unit Samsam. Pimpinan unit saat itu ada Bapak Janus Mente. Untuk outline yang saya gunakan pada seminar tugas akhir saya itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga ada metodologi, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, yang keenam ada saran. Untuk bab 1, sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan. Untuk latar belakang sendiri itu adalah kata kuncinya stock of name, di mana perhitungan stok ini dilakukan 1 minggu sekali sesuai dengan eh, peraturan manajemen yang dilakukan oleh karyawan lab dan harus didampingi oleh asisten lab, di mana guna untuk stok of name ini adalah mengetahui kuantitas kernel produksi sesuai dengan peraturan manajemen yang ada. Latar belakang yang kedua itu adalah perataan kernel. Perataan kernel ini dilakukan oleh 4 orang manpower yang wajib dilakukan sebelum melakukan perhitungan stok atau stock of name kernel. Dan yang ketiga ada tumpukan kernel. Tumpukan kernel yang pada gambar ini adalah tumpukan kernel yang hanya menumpuk pada satu titik saja, sehingga kurangnya efisien dalam perataan kernel nantinya yang akan dilakukan sebelum melakukan stock of name. Maka harus menggunakan banyak manpower. Selanjutnya untuk posisi corong saat sebelum pemasangan itu yang ada pada PKS Samsam itu hanya single point feeding ataupun hanya pengumpanan satu arah, sehingga tumpukan kernel seperti tadi yaitu satu titik saja menggunung, jadi tidak efisien. Selanjutnya untuk biaya perataan kernel, karena menggunakan 4 orang manpower itu setiap minggunya harus mengeluarkan 528.000. Untuk rumusan masalah saya sendiri, yang pertama ada bagaimana sistem yang dirancang dapat memberikan efektivitas dalam proses perataan kernel. Yang kedua, apa cara yang dilakukan untuk membuat perataan kernel lebih efektif. Yang ketiga, bagaimana sistem yang dirancang dapat memberikan efektivitas dalam proses perataan kernel. Untuk tujuan saya sendiri, yang pertama, sistem dapat mengendalikan penumpukan kernel produksi sehingga menjadi 3 sisi di dalam kernel storage bin. Untuk yang kedua, merancang sistem yang efektif untuk meratakan kernel pada kernel storage bin. Yang ketiga, menentukan efektivitas dan efisiensi dari multi-point feeding system yang dibuat. Selanjutnya ada bab 2, sini dasar teori. Yang akan saya jelaskan ada profil PKS, rule proses, sistem kontrol, dan sistem elektromekanik. Di mana profil PKS saya adalah PKS Samsam Mill yang terdapat di Kandis, Provinsi Riau. Untuk pimpinan unit saat itu ada Bapak Janus Munte yang beroperasi sejak 1993. Produksi ada CPO dan palm kernel atau biji kernel. Untuk kapasitas olahnya sendiri yaitu 60 ton per jam. Selanjutnya ada alur proses, di mana alur proses pada Samsam Mill itu sama seperti pada PKS pada umumnya, yaitu yang pertama diterima di loading rem dengan stasiun grading, selanjutnya direbus di sterilizer, dan selanjutnya akan dicacah di tracer dan dilanjutkan dengan pengepresan pada stasiun press, dan hasilnya untuk nut dan fiber itu akan dilanjutkan ke stasiun nut dan kernel, dan untuk DCO atau dilution crude oilnya atau minyak kotor itu masih dilanjutkan ke stasiun klarifikasi hingga ke tangki CPO. Untuk nut dan kernel akan diolah hingga sampai ke kernel storage bin. Sini ada juga alur proses pada stasiun nut dan kernel, di mana saya tampilkan karena tugas akhir saya
berfokus pada salah satu bagian yang ada di stasiun dan kernel, yaitu di kernel storage bin atau penyimpanan kernel sementara. Untuk kernel storage bin ini adalah tempat penampungan sementara kernel yang sudah dipanaskan, yang siap dikirim untuk ke kernel crushing plant untuk diolah menjadi PKO atau pump kernel oil, di mana di Samsam terdapat 6 unit kernel storage bin dengan ukuran panjang 9 meter dengan lebar 6 meter dan tinggi 3,2 meter dengan kapasitas per unitnya 150 ton, sehingga total kapasitasnya adalah 900 ton. Di sini sistem kontrol yang saya gunakan yaitu sistem kontrol loop tertutup, di mana sistem kontrol loop tertutup ini adalah sistem yang digunakan untuk sistem yang dapat mengumpan balik atau mengontrol input ke sistem. Dengan kata lain, ada mekanisme umpan balik yang memonitor hasil atau output sistem dan memberikan informasi kembali ke bagian kontrol sistem untuk mengatur atau mengkoreksi kinerja sistemnya tersebut. Di mana elemen yang pertama pada sistem kontrolnya adalah input, yang kedua ada controller. Controller ini akan meneruskan sistem kepada proses, di mana pada proses ini bisa terdapat gangguan, yang dimana akan mengganggu hasil dari output, sehingga pembuat dapat melihat dari hasil dari output sehingga dapat memberikan umpan balik kepada input dan dapat memperbaiki kesalahan yang dihasilkan oleh gangguan. Untuk elemen yang pertama yaitu input. Input adalah di mana berfungsi untuk mengirimkan sinyal kepada kontrol dan meneruskan sinyal untuk mengontrol sinyal yang masuk sesuai dengan program yang sudah dibuat. Berikut adalah input yang saya gunakan. Komponen input yang saya gunakan ada dua, yaitu selector switch dan push button, di mana gunanya adalah untuk mengatur ataupun mengontrol sistem mode manual ataupun mode otomatis. Yang kedua ada controller, di mana sistem controller ini menerima sinyal input dan mengontrol sinyal tersebut untuk diproses ke elemen proses. Di sini saya menggunakan perangkat controller yaitu PLC Smart Zelio, di mana Smart Zelio ini harus diprogram menggunakan aplikasi yang sudah disediakan juga oleh Schneider Electric, yaitu Zelio Soft 2, untuk memprogram dengan program radar yang saya gunakan. Untuk proses di sini yaitu pelaksanaan dalam perhitungan stok kernel dan hasil tumpukan kernel yang dihasilkan oleh alat tersebut, sehingga ketika tumpukan yang dihasilkan tidak sesuai ataupun tidak sesuai harapan, artinya ada gangguan ataupun kesalahan pada proses yang membuat program tersebut tidak berhasil, sehingga output yang dihasilkan akan tidak sesuai dan harus dilakukan pengecekan pada input dan pada program controller. Terakhir ada output, di mana output adalah fungsinya untuk menunjukkan atau memberikan hasil akhir dari sistem kontrol yang sudah dirangkai, sehingga peneliti dapat mengetahui performa dari sistem kontrol tersebut. Dan ini adalah komponen yang saya gunakan dalam output, yaitu yang pertama ada relay sendiri yang akan mengatur arah pergerakan dari aktuator parabola yang saya gunakan untuk maju dan mundurnya. Sini saya menggunakan relay MK2P 220 volt sebanyak 2 buah untuk mengatur maju dan mundur pada aktuator. Selanjutnya ada sistem elektromekanik, di mana sistem elektromekanik ini adalah gabungan proses antara sistem elektrik dan sistem mekanikal. Dalam sistem elektromekanik menggabungkan interaksi antara sistem elektrik dan mekanikal secara keseluruhan sehingga dapat menghasilkan gerak. Seperti pada gambar, pada poin 1 ini terlihat ada pergerakan atau gerak parabola yang dikombinasikan dengan gerak maju dan mundur oleh aktuator, di mana sistem elektromekanik yang terjadi pada gambar ini adalah pada aktuator, yang energi listrik yang diberikan kepada motor aktuator menghasilkan gerak mekanikal pada gir-gir motor yang ada di dalam motor aktuator, sehingga aktuator dapat bergerak maju dan mundur untuk menggerakkan sliding pengarah yang sudah dirancang. Untuk bab 3, metode penelitian, di sini saya akan menjelaskan 3 metode, alur pembuatan, sketsa perancangan, dan desain.
Metode penelitian, yang pertama saya menggunakan metode eksperimen, di mana saya melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian saya siapkan alatnya dan pengambilan data untuk data sebelum perancangan. Kemudian saya merancang alat dan membuat alat. Selanjutnya saya uji alatnya dan untuk menyeting alat yang sudah dibuat. Kemudian sistem berfungsi apa tidak. Ketika berfungsi saya akan mengambil data sesuai perancangan. Namun ketika tidak berfungsi saya menguji kembali alat tersebut dan menyeting kembali. Dan ketika sudah mengambil data sesuai perancangan, saya akan melakukan pembahasan dan memberikan kesimpulan dan saran. Berikut adalah sketsa perancangan di mana alat yang akan saya buat, alat pengumpan banyak titik ini berada pada bagian bawah konveyor yang sebelumnya adalah hanya berupa lubang dan sambungan plat aluminium. Saya ganti dengan alat pengumpan ini yang sudah saya rancang di atas KSB nomor 2 juga. Dan juga untuk posisi panelnya berada di atas, tepat di atasnya juga, di atas bordex dan menempel pada handrail agar lebih kokoh. Untuk proses pembuatannya, yang pertama saya memberikan perancangan dari cut corong multi point feeding, di mana saya merancang untuk gambar 3D-nya dulu terlebih dahulu sebelum saya masukkan gambar teknik dengan ukuran-ukuran yang lebih jelas. Selanjutnya, saya rancang untuk program leader sistem otomatis timer oleh PLC Zelio menggunakan software Zelio Soft 2 tadi, mana saya merancang program leader ini agar dapat menggerakkan aktuator melalui sistem yang sudah ada pada PLC. Ketiga, pembuatan cut atau corong, lalu menyatukan bagian-bagiannya hingga menjadi satu bagian untuk corong dan sliding pengarah tadi. Yang keempat, pembuatan box panel dan melakukan wiring sebelum diinstal. Di sini saya dan mandor elektrik melakukan pembuatan box panel dan wiring pada box panel, dan juga saya melakukan upload pada program timer yang sudah saya buat ke PLC dan langsung coba dengan aktuator yang sudah ada, aktuator cadangan yang ada dalam workshop. Selanjutnya, proses pembuatan yang kelima, install cut dan panel box oleh mekanik workshop dan mandor elektrik, di mana di sini kami melakukan install corong tadi dan panel box tadi. Jadi untuk selanjutnya, yang keenam adalah pengujian kinerja alat. Untuk desain sliding pengarah, selanjutnya ini saya buat menggunakan AutoCAD dengan panjang plat 13 mm, 13 cm, kiri dan kanan, dengan lebarnya 30 cm, dengan as dengan diameter 4 cm, dengan panjang 36 cm. Untuk desain corongnya sendiri juga saya gunakan AutoCAD dengan tinggi 60 cm dan lebar, panjang dan lebar yaitu 30 cm, dengan sisi miring panjangnya 50 cm, dengan panjang dan lebar baloknya 25 cm, menggunakan plat 3 mili. Sini wiring yang saya gunakan yaitu input dari push button dimasukkan ke input PLC I1 hingga I3, dan untuk outputnya menggunakan Q1 dan Q2 untuk program timer, sehingga ketika program timer memanggil Q1 maka akan mengaktifkan relay 1 untuk program timer yang akan memanggil Q2 dan mengirim hasil Q2 akan mengaktifkan relay 2, di mana relay 1 dihubungkan ke aktuator untuk pergerakan maju aktuator, dan Q2 dan relay 2 ini untuk pergerakan mundur aktuator dapat terlihat dari pin 8 dan 1 dan pin 8 dan 1 pada relay 2 terbalik, sehingga akan mengubah arah pergerakan aktuator. Dimana di sini ada selektor juga yang dihubungkan langsung ke aktuator untuk dihubungkan ke relay dan langsung ke aktuator tanpa PLC untuk gerakan manual dari aktuator maju dan mundur untuk men-setting ulang posisi aktuator. Berikutnya ada skematik rangkaian juga untuk rangkaian listriknya, di mana ini adalah
skematik rangkaian listrik yang tidak jauh berbeda dengan wiring yang sudah saya jelaskan tadi. Inilah untuk program ladder yang sudah saya buat untuk hasilnya, dimana untuk timernya yaitu timer yang ganjil ini adalah untuk waktu tahan, dan yang genap ini untuk waktu perpindahan sliding pengarahnya, sehingga begitu terusnya hingga timer 8 dan berulang lagi kembali ke timer 1. Berikut untuk slide selanjutnya untuk program laddernya hingga timer 8. Sini ada bab 4 hasil dan pembahasan. Sini ada sebelum pemasangan. Bisa dapat dilihat sebelum pemasangan cut hanya adalah bolongan pada bagian bodi bawah konveyor dan disambung dengan plat aluminium yang mengarahkan kernel ke KSB, sehingga kernel hanya menumpuk pada satu tempat. Itu yang mengakibatkan kurangnya efektif dan efisien dalam perataan kernel nantinya. Tapi sesudah pemasangan, tampak cut sudah lebih baik dengan 3 arah yang dikontrol oleh aktuator dan PLC pada panel, sehingga hasil tumpukan kernel yang dihasilkan itu sudah menjadi 3 dan lebih rendah tingginya, sehingga efektif dalam perataan kernel dan efisien juga dalam penggunaan manpower nantinya. Untuk desain box panel yang saya buat menggunakan bekas dari box chart recorder serizer, sehingga saya mendesain ulangnya untuk posisi-posisi komponennya, di mana posisi bagian luar ada push button dan selector switch. Di sini saya menggunakan akrilik agar dapat melihat langsung bagian dalam dari komponen yang ada dalam. Di mana komponen yang ada dalam itu yang pertama ada power supply, yang kedua ada MCB, ketiga ada PLC Smart Zelio-nya, yang keempat ada relay 220 volt yang saya gunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya untuk standarisasi saya ada berikut adalah tabel yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Untuk timer saat ganjil itu adalah waktu penahanan, sehingga untuk pengisian kernel ke setiap bagian KSB yang sudah diatur posisinya. Untuk timer genap itu adalah perpindahan cut, sehingga akan mengarahkan palat pengarah ke bagian kiri, tengah, dan kanan berulang hingga program selesai ataupun diberhentikan. Di sini juga ada standar operasi yang saya buat, yaitu sebelum operasi itu operator wajib memastikan kembali posisi aktuator berada pada posisi awal, dan saat operasi operator hanya perlu menekan tombol on atau hijau agar mulai program. Setelah operasi, operator menekan tombol stop merah untuk men-stop program dan mengembalikan posisi aktuator ke posisi awal dan mematikan PLC melalui MCB. Berikut juga adalah analisa data sebelum, yang dimana saya ambil sebanyak 4 kali di setiap 1 minggu sekali di akhir minggu, dimana di sini saya ambil pada bulan Oktober dengan rata-rata tinggi tumpukan itu masih 4,9, masih terlihat tinggi, dan juga sehingga tonase kernel yang dapatkan juga rata-ratanya masih tinggi, yaitu 23 ton atau 24 ton, sehingga masih harus menggunakan manpower sebanyak 4 orang, karena ketika menggunakan manpower sebanyak 4 orang itu dengan load rata-ratanya 6 ton. Untuk data sesudahnya, di mana tinggi tumpukan sangat jauh berkurang hingga rata-rata 1,118 meter, sehingga tonase yang digunakan juga tonase yang didapatkan hanya 4,5 ton dikali dengan 3 tumpukan yang sudah dihasilkan oleh alat, sehingga menjadi 13 ton, berkurang 10 ton. Jadi sehingga persentase berkurangnya itu sebanyak 43%. Sehingga kita dapat menggunakan 2 orang saja untuk melakukan perataan kernel, dengan load per orangnya hampir sama dengan penggunaan 4 orang sebelum pemasangan alat. Sini ada biaya pembuatannya. Saya sudah menghitung total biaya pembuatan itu sebesar 4.611, di mana ini semua di-include oleh pabrik. Untuk keuntungan yang sudah saya hitung dan juga nanti adanya payback period ataupun jangka balik modalnya, di mana untuk biaya perataan kernel yaitu keuntungannya berkurang sebanyak 50%, karena kan manpower berkurang 2 orang dalam pengerjaan perataan kernel. Dan untuk payback periodnya itu biaya keuntungannya dalam 1 tahun
mendapatkan 12.672.000 dari 25.344.000. Sehingga ketika untuk biaya balik modalnya atau payback period calculation-nya, yaitu biaya pembuatan alat dibagi dengan biaya keuntungan 4.600.000 dibagi 12.600.000, dapatkan hasil 0,3 tahun ataupun balik modal selama 3,6 bulan. Di sini ada kuesioner yang saya buat, yaitu yang pertama, pembagian umpan lebih merata, itu saya mendapatkan poin seimbang dalam sangat setuju dan setuju. Untuk apakah alat berfungsi dengan baik, saya juga dapat respon hanya dalam sangat setuju dan setuju dengan presentasi 33% setuju dan 67% sangat setuju. Di sini saya menggunakan 6 responden dan 6 pertanyaan. Mana pertanyaan ketiga, apakah alat ini efektif? Saya juga mendapatkan sangat setuju dan setuju dengan presentasi 16% setuju dan 84% sangat setuju. Dan apakah alat ini tidak mengganggu proses produksi? Saya mendapatkan 100% sangat setuju. Selanjutnya, apakah alat ini perlu dikembangkan? Saya mendapatkan juga sangat setuju dan setuju dengan persentase setuju 33% dan sangat setuju 67%. Di mana yang terakhir, sistem ini merupakan inovatif, temuan yang inovatif. Saya juga mendapatkan sangat setuju dan setuju, di mana persentase setuju 16% dan sangat setuju 84%. Sini ada video di mana ketika tidak aktif, ini adalah waktu penahanan, namun ketika nilai saat aktif ini akan membuat maju aktuator. Nah, ini adalah waktu penahanan lagi, dan setelah itu aktif lagi untuk memajukan aktuator lagi ke bagian kiri ASB. Nanti untuk waktu penahanan lagi untuk menunggu ke relay 2 hidup untuk menarik kembali aktuator dan menggerakkan ke bagian tengah lagi, posisi tengah. Dan di sini waktu penahanan lagi. Kemudian untuk waktu kembali ke posisi awal. Setelah itu adalah waktu penahanan kembali. Begitu seterusnya. Di sini ada bab 5, kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulannya, tumpukan knel pada knel turbin menjadi 3 tumpukan, sehingga membuat umpan lebih merata pada 3 sisi. Yang kedua, alat ini dapat mengurangi tonase tumpukan knel sebesar 10 ton dengan presentasi 43%. Yang terakhir, pemasangan sistem dapat mengurangi penggunaan manpower dan menghemat biaya tenaga kerja sebesar 50%, sehingga perataan knel lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada saran, yaitu alat ini bisa diterapkan di semua pabrik karena desain KSB hampir sama. Yang kedua, perlunya penambahan sensor level, aktuator, dan indikator tambahan untuk menutup sliding supply secara otomatis ketika tumpukan knel sudah hampir menyentuh cut. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Saya akhiri. Selamat pagi.